Assalamualaikum Sobat DPLK. Kali ini kita bertemu di konten podcast DPLK Syariah Muamalat. Dan saya Lala bersama dengan Pak Asnofri Kurniawan selaku Direktur Eksekutif DPLK Syariah Muamalat saat ini. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai apa itu dana pensiun, DPLK, dan DPLK Syariah Muamalat. Karena masyarakat Indonesia itu sangat awam apa yang namanya dana pensiun, DPLK, dan DPLK Syariah Muamalat. Nah, nanti kita akan langsung bertanya kepada ahlinya, Pak Asnofri Kurniawan. Langsung aja Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Lala. Ya baik, Sobat DPLK, dana pensiun itu adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh undang-undang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan dana pensiun. Nah, dana pensiun itu ada dua. Yang pertama itu dana pensiun yang diselenggarakan oleh pemberi kerja atau DPPK. Nah, dana pensiun pemberi kerja ini yang menjadi pesertanya itu hanya boleh karyawan dari perusahaan yang mendirikannya. Jadi Sobat DPLK kalau bukan karyawan dari perusahaan tersebut itu tidak bisa menjadi peserta dana pensiun tersebut. Nah, yang kedua ada yang namanya DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. DPLK ini didirikan oleh bank atau asuransi jiwa yang pesertanya itu boleh dari masyarakat umum. Jadi baik dari perusahaan maupun dari individu yang mendaftar sendiri itu bisa menjadi peserta dari DPLK. Demikian Mbak Lala. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi kita tahu apa yang namanya dana pensiun dan DPLK dan dana pensiun lembaga keuangan. Betul. Nah, untuk itu lebih khususnya nih DPLK Syariah Muamalat itu apa ya Pak? Oh ya, DPLK Syariah Muamalat adalah DPLK Syariah pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sesuai namanya, DPLK Syariah Muamalat itu didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1997. Nah, Bank Muamalat Indonesia sendiri adalah bank syariah pertama yang saat ini kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH sebesar lebih dari 82%. Nah, umurnya DPLK Syariah Muamalat ini sudah 25 tahun lebih. Asetnya sudah cukup besar, sekitar 1,5 triliun. Jumlah pesertanya juga banyak, Mbak Lala. Ada sekitar lebih dari 500 perusahaan yang terdaftar di kami dan juga lebih dari 120.000 peserta individu, begitu. Nah, untuk itu kenapa sih kita harus berinvestasi di DPLK Syariah Muamalat? Kenapa nggak di DPLK lain gitu Pak Asnop? Oh, itu pertanyaan bagus. Jadi ada beberapa alasan kenapa Sobat DPLK perlu berinvestasi di DPLK Syariah Muamalat. Alasan pertama tentu karena namanya ya syariah. Jadi kita kalau investasi itu tentu mencari yang berkah begitu ya. Nah, apalagi untuk investasi untuk jangka panjang, untuk masa pensiun hari tua begitu. Jadi kami menginvestasikan semua dana masyarakat itu ke instrumen-instrumen syariah begitu. Nah, yang kedua, keunggulan dari sisi perpajakan. Jadi untuk DPLK Syariah Muamalat ini bebas pajak pengembangan gitu. Jadi kalau Sobat DPLK itu berinvestasi di deposito di bank ya. Nah, pajaknya itu dikenakan dari bunga atau bagi hasilnya itu dikenakan 20%. Nah, kalau investasi di DPLK Syariah Muamalat itu bebas pajak tersebut, hanya nanti dikenakan pajak final 0-5% pada waktu penarikan begitu. Nah, yang ketiga, tersedia paket-paket investasi sesuai dengan profil atau keinginan dari peserta. Paket pertama, paket A itu adalah paket yang untuk peserta yang ingin konservatif gitu. Kami investasikan itu di deposito syariah atau di instrumen pasar uang syariah seperti sukuk. Nah, yang kedua paket B. Paket B ini adalah paket yang moderat. Ini instrumennya pendapatan tetap syariah tentunya, yang tentunya dikombinasikan juga dengan deposito syariah. Nah, yang ketiga adalah paket C. Ini yang lebih agresif. Paket C ini kami investasikan di saham dan reksadana syariah yang kemudian tentu dikombinasikan juga dengan deposito syariah gitu.
Nah, keuntungan yang keempat adalah investasi jangka panjang begitu. Nah, kalau kita investasi jangka panjang, tentu returnnya itu bisa berlipat ganda. Jangka panjang investasi pensiun itu kan bisa sekitar 20-30 tahun ya, Mbak Lala ya. Nah, sebagai gambaran, 10 tahun terakhir itu paket A dan B dari DPLK Syariah Muamalat ini menghasilkan return investasi itu lebih dari 70%. Nah, bayangkan itu cukup besar ya kalau kita berinvestasi seperti itu. Nah, yang berikutnya keuntungannya adalah pendaftarannya mudah dan pelayanannya juga cepat gitu. Pendaftaran itu dilayani oleh seluruh jaringan DPLK Syariah Muamalat dan Bank Muamalat sendiri, baik melalui kantor cabang, melalui call center Salam Muamalat di 15.016 ya, dan kemudian bisa juga melalui aplikasi digital mobile banking ataupun website, demikian Mbak Lala. Oh, jadi itu keuntungan ya atau kelebihan dari Betul. DPLK Syariah Muamalat itu sendiri. Nah, untuk itu kita kapan sih bisa mulai berinvestasi di DPLK Syariah Muamalat, Pak Asnaf? Nah, kalau mulai investasi itu sebaiknya sedari dini, kalau perlu dari sekarang begitu. Kenapa? Karena kalau kita lebih awal berinvestasi, tentu pada waktu kita memasuki masa pensiun nanti, itu akan lebih banyak return atau dana yang tersedia untuk masa-masa pensiun kita begitu, sehingga tidak membebani bagi anak-anak kita begitu. Nah, kemudahannya itu dari sisi pendaftaran. Sobat DPLK itu bisa mendaftar melalui website ya, website DPLK www.dplksyariahmuamalat.co.id. Yang kedua, kalau mau pendaftaran langsung itu ke seluruh kantor cabang Bank Muamalat di seluruh Indonesia. Bank Muamalat punya punya 238 kantor cabang ya. Nah, itu bisa menerima pendaftaran DPLK. Dan yang ketiga, bisa juga melalui aplikasi mobile banking Muamalat DIN yang tersedia di Google Play dan di Play Store. Nah, pembayaran iurannya juga mudah, bisa melalui aplikasi Muamalat DIN, bisa juga transfer dari bank lain begitu. Kemudian pengecekan saldo juga mudah melalui aplikasi Muamalat DIN bisa, atau bisa juga melalui website DPLK www.dplksyariahmuamalat.co.id. Begitu Mbak Lala. Oh gitu ya Pak. Jadi untuk berinvestasi itu lebih baik sedini mungkin ya. Betul. Dari kita masih muda, masih produktif untuk di masa tua atau di hari tuanya. Betul. Nah, terima kasih Pak Asnofri untuk konten podcast kali ini. Terima kasih, sama-sama. Iya, kita akan bertemu di konten podcast berikutnya. Terima kasih untuk Sobat DPLK yang telah nonton podcast kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.